Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan sampaikan penjelasan terkait dengan soal praktikum akuntansi nomor urut 3 tentang pajak PPh pasal 25 ya. Saya share dulu datanya. Oke, Mira adalah kasus yang ketiga PPh pasal 25. Mira adalah seorang profesional di bidang konsultasi manajemen yang menjalankan usaha sendiri sebagai konsultan independen. Selama tahun pajak tertentu, Mira mendapatkan penghasilan dari berbagai proyek konsultasi dan juga memiliki investasi. Berikut adalah kasus lengkap yang melibatkan Mira sebagai individu yang perlu menyelesaikan kewajiban PPh 25. Satu, Mira mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta. Ini kita tulis di sini angkanya 100 juta. Kemudian, poin kedua, bagaimana perhitungan PPh 25 pada penghasilan konsultasi Mira dan apa yang mempengaruhi tingkat pajak yang dikenakan. Jadi penghasilan setahun Mira itu sebesar 100 juta. Kita lihat bahwa Mira ini adalah seorang konsultan independen perorangan. Sehingga dan dia mengajukan norma penghitungan penghasilan atau NPPN. Maka tarif NPPN adalah sebesar 50%, sehingga diperoleh penghasilan netonya sebesar 100 juta dikalikan 50%, yaitu adalah 50 juta. Kita lihat PTKP Mira, dia adalah seorang profesional yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, sehingga PTKP-nya TK 0 sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya, penghasilan neto dikurang PTKP, 50 juta dikurang 54 juta adalah nihil ya. Nah, sehingga tarif pajak yang dikenakan itu tidak ada yang dikenakan karena adalah sudah nol juga. PPh pasal 25-nya, PP 25 perorangannya sebesar 0 rupiah atau nihil, tidak ada pajak yang dibayarkan. Yang ketiga, poin yang ketiga dari soal kasus yang ketiga ini adalah selain dari proyek konsultasi, Mira menerima penghasilan dari investasi saham senilai 30 juta dan bunga deposito senilai 10 juta. Jadi kita pendapatan investasi sebesar 130 juta investasi saham, kemudian bunga deposito adalah sebesar 10 juta. Kita tahu bahwa PPh final pasal 4 ayat 2 ini untuk investasi saham tarifnya adalah sebesar 0,1%. Sehingga kalau kita perkalikan 30 juta kalikan 0,1% sebesar 30.000 rupiah. Sedangkan untuk bunga deposito 10 juta dengan tarif pajaknya 20%, maka PPh terutang adalah 20% kalikan 10 juta yaitu 2 juta rupiah. Sehingga total PPh terutang, PPh final terutang sebesar 2.030.000. Nah, bagaimana nomor 4? Bagaimana pendapatan dari investasi ini mempengaruhi kewajiban pajak Mira dan apakah dikenakan tarif pajak yang sama dengan penghasilan konsultasi? Jadi, atas pendapatan investasi saham ini dan bunga deposito yang dikenakan pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Dan PPh final ini tidak digabungkan dengan penghasilan konsultasinya Mira. Kenapa? Karena dia sudah final. Final dengan tidak final itu dipisahkan. Poin yang kelima adalah
Mira belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Bagaimana perhitungan PTKP yang berlaku untuk Mira dan apakah ini mempengaruhi jumlah PPh lima yang harus dibayarkan? Ya, status Mira yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya adalah TK 0. Nah, TK 0 itu adalah sebesar 54 juta. Apakah ini mempengaruhi jumlah PPh yang harus diberikan? Iya, karena apa? Karena PTKP ini mengurangi jumlah penghasilan neto seseorang. Dalam hal ini adalah penghasilan netonya Mira. Oke, kita langsung praktek ke langsung software. Kita masukkan data dalam SPT-nya Mira ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa sesungguhnya tadi Mira ini adalah konsultan perorangan, maka dikenakan norma penghitungan penghasilan neto. Kita hitung-hitung dulu, masukkan angka 100 jutanya dalam SPT. Kemudian besar normal 50%, maka didapatkan penghasilan neto adalah 50 juta. Kita simpan. Kemudian kita masukkan juga untuk penghasilan finalnya atas bunga deposito. Tadi bunga deposito sebesar 10 juta. Dengan tadi 20%, kita sudah hitung 2 juta rupiah. Kemudian penjualan di bursa efek 30 juta. Dan kalikan 0,1% sehingga diperoleh 30.000 besar PPh terutang. Ini kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita keluar. Kita lihat di SPT induk. Nah, ini tadi kita sudah dapat penghasilan netonya sebesar 50 juta. Kemudian PTKP-nya tadi kita ketahui bahwa TK 0 sebesar 54 juta. Sehingga di sini PPh penghasilan kena pajaknya adalah 0. Karena PKP-nya 0, maka ketika dikalikan tarif, maka jumlahnya adalah 0 alias tidak ada PPh yang harus dibayarkan oleh Mira. PPh 25-nya. Atau 29. Kemudian kita simpan. Oh, tanggal lapor belum diisi. Oke, anggap lapornya 31 Maret 2023. Kita cetak di sini SPT-nya. Nah, ini sudah cetak ya, SPT tahunan 7. Pakai 1770 karena dia memiliki pekerjaan bebas. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.